Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk kepada pembahasan status kalimah yang berhukum i'rab secara marfu', ya. Dan fokus kita masih tentang kalimah jenis ism. Rafa' ini i'rab yang ditandai dengan tanda baca atau harakat dhammah yang merupakan tanda aslinya. Ya. Dan tentu memang ada tanda baca turunan selain dhammah sebagaimana sudah pernah dikaji. Ada wawu, ada alif. Ya, tentu dengan melihat kepada bentuk isimnya. Bentuk isimnya tersebut jenisnya apa? Maka di situ kita bisa melihat tanda rafa'nya dengan apa. Lalu kapan isim itu dibaca secara marfu'? Maka jawabannya adalah yaitu pada 6 kedudukan atau 6 status atau jabatan untuk kalimah berjenis isim. Yang pertama adalah fa'il, kemudian yang kedua adalah naib fa'il, kemudian berikutnya mubtada dan pasangannya yaitu khabar, kemudian isim kana, kemudian khabar inna. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il. Al-fa'il. Bila suatu isim didahului oleh fi'il ma'lum, ya, yang kemudian isim tersebut berperan sebagai pelakunya, maka isim tersebut berstatus sebagai fa'il. Dan tentu fa'il berhukum i'rab yaitu dibaca secara marfu'. Kita ambil contoh. Nazalal mataru minas sama. Hujan turun dari langit. Nazala ini fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum itu fi'il yang atau bahasa kita itu kata kerja aktif. Nazala berarti turun, al-mataru berarti hujan. Hujan turun, yang turun adalah hujan. Maka al-mataru ini pelaku daripada perbuatan turun. Sehingga al-mataru adalah fa'il untuk nazala. Nah, di sini nazala yang merupakan fi'il ma'lum, al-mataru yang terletak setelah fi'il tersebut, maka al-mataru di sini adalah fa'il dan dibaca secara marfu', tidak boleh mansub maupun majrur. Ya, harus dibaca al-mataru. Tidak boleh al-matara atau tidak boleh al-matari. Fokus kita di dua kata tersebut. Contoh lain, jalasat Fatimatu 'alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Fatimah ini adalah fa'il untuk kalimah jalasa yang berarti duduk. Nah, di sini jalasa juga merupakan fi'il ma'lum atau kata kerja aktif. Maka Fatimah adalah statusnya sebagai fa'il, tidak boleh dibaca secara mansub maupun majrur. Ya, fa'il berarti marfu', fa'il marfu'. Fatimatu, tidak Fatimata atau Fatimati. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kaidah untuk fa'il yang pertama yaitu fa'il harus marfu' dalam i'rab. Ya, sudah disinggung sebelumnya. Hadarul muhandisu. Ya, al-muhandisu marfu' dalam i'rab. Tidak mansub, tidak majrur. Kemudian yang kedua, fa'il ini didahului oleh fi'ilnya dan fi'il ini harus fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Ya,
Tentu bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Yang jelas fi'ilnya harus fi'il ma'lum. Sebetulnya kalau kita sudah belajar ilmu sharaf, di sana ada juga kajian tentang tasrif fi'il madhi mudhari', baik yang ma'lum, aktif, atau yang majhul, yang pasif. Atau dapat juga dengan kita melihat pola rumusnya. Apakah ini pola susunannya, apakah harakatnya harakat majhul untuk pola majhul atau pola maklum. Kemudian yang berikutnya, bila fa'il mu'annats, maka fi'il mu'annats. Demikian juga bila fa'il mudzakkar, maka fi'il mudzakkar. Jadi maksudnya adalah ada tanda yang menunjukkan bahwasannya isim atau fi'il tersebut dengan imbuhan tanda taknits atau tanda mu'annats karena menyesuaikan fa'ilnya. Jadi misalkan tola'atis syamsu. Di sini kita melihat asy-syamsu adalah matahari. Matahari ini isim mu'annats ya, walaupun tanpa tak marbutah ya. Maka di situ fiilnya harus menyesuaikan, harus ada tanda mu'annatsnya sehingga tola'a ada tambahan tak taknits maftuhah. Ada tola'at asy-syamsu. Ya. Tola'atis syamsu. Di situ dibaca ti karena ada pertemuan dua sukun di ta sama di al yang milik asy-syamsu. Tola'atis syamsu. Ya. Jadi ta ini tanda muannats untuk fiil ya. Ta ta'nits untuk isim itu dengan marbutah terikat bentuknya seperti ha bulat. Adapun ta'nits untuk fiil yaitu maftuhah dengan terbuka ya seperti wadah. Ada titik dua di atasnya. Maka tanda ta'nits ini harus ada bila mana memang fa'ilnya itu berupa isim muannats. Contoh sebelumnya seperti Fatimah. Fatimah itu isim muannats, maka jalasa harus ada tanda ta'nits yaitu ta'nits. Jalasat. Ya. Tola'at dan seterusnya. Jadi harus sesuai. Demikian pula mudzakkar. Bila mana mudzakkar maka tanpa tanda ta'nits. Fi'ilnya ya fi'il untuk isim mudzakkar. Tola'al badru. Tola'al badru. Kemudian yang berikutnya, fi'il tetap mufrad walaupun fa'il berbentuk musanna atau jama'. Contoh, ja'a rajulani. Telah datang dua laki-laki. Atau ja'a rijalun. Telah datang banyak laki-laki. Di situ contoh rajulani dan rijal masing-masing adalah isim yang bukan berupa isim mufrad. Rajulani isim musanna, rijal jamak taksir. Walaupun fa'ilnya berupa isim-isim ini, yaitu isim selain isim mufrad, maka untuk fi'il tidak menyesuaikan. Artinya tetap berupa fi'il yang untuk isim mufrad. Contohnya ja'a. Ja'a tidak harus menjadi ja'ani rajulani, tidak. Tetapi tetap ja'a rajulani. Demikian juga dengan ja'a rijalun tidak menjadi ja'u rijalun. Tetapi tetap bentuk mufrad yaitu ja'a. Ini tadi bentuk kalau ja'a tidak mufrad ya. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu tasrif ya. Kita bisa mengetahui ja'a, ja'u. Kemudian yang berikutnya, setiap ada fi'il maklum, maka harus terdapat fa'il setelahnya, baik berupa kalimat negatif, jumlah ismiyah, atau fi'il yang terpisah dari fa'il. Berupa kalimat negatif, contohnya la yaqumu sa'idun. Sa'idun tidak sedang berdiri. Di situ kan kalimatnya, polanya adalah pola kalimat negatif. Kalau kalimat positif kan Sa'id sedang berdiri. Kalau negatif berarti Sa'id tidak sedang berdiri. Walaupun Sa'id tidak melakukan perbuatan berdiri sehingga di situ fiilnya dinonaktifkan atau dinegatifkan, tidak berdiri, maka Sa'id di situ tetap berstatus sebagai fa'il. Ya, tetap berstatus sebagai fa'il. Bukan berarti ketika fiilnya dinegatifkan maka Sa'id tidak sebagai fa'il. Tetap sebagai fa'il dan i'rabnya adalah marfu'.
Jelas ya? Insyaallah. Kemudian contoh lain untuk jumlah ismiyah. Nah, di situ ada contoh sa'idun yaqumu. Sa'idun yaqumu. Nah, setiap ada fi'il ma'lum harus ada fa'il. Nah, di situ mana fa'ilnya? Apakah sa'idun yang datang sebelum yaqumu? Maka jawabannya tidak. Yaitu bahwasannya fa'il untuk kalimat yaqumu adalah kalimat yang dihilangkan atau kalimatnya tersembunyi. Sehingga seakan-akan dikatakan sa'idun yaqumu huwa. Yaitu kalimat huwa yang sesuai dengan kalimat sa'id. Ya, karena memang urutannya harus benar. Ya, penyebutannya harus fi'il dulu baru fa'il. Ya, fi'il dulu baru fa'il. Dan contoh sa'idun yaqumu untuk melihat contoh ini, maka ini sebetulnya bukan rangkaian fi'il fa'il, tetapi contoh jumlah ismiyah yang tentu ada jabatan tersendiri untuk kalimat sa'id yang terlebih dahulu disebutkan. Jadi, fa'il untuk yaqumu tidak disebutkan. Dan ada pun contoh fi'il yang terpisah dari fa'il dengan kalimat tertentu, contohnya yaqumu al-ana sa'idun. Sekarang Sa'id sedang berdiri. Maka al-ana kalimat ini memisahkan fi'il dan fa'il. Nah, demikian. Kemudian kaidah yang keenam dan yang terakhir. Di antara bentuk jumlah fi'liyah adalah bila mana berunsurkan fi'il maklum berikut fa'ilnya. Maka fi'il dan fa'il ini adalah salah satu di antara komposisi untuk jumlah yang disebut dengan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya. Fi'il ma'lum plus fa'il sama dengan jumlah fi'liyah. Dan keduanya merupakan jabatan pokok, ya, kalimat inti, ya. Harus ada, ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka kalimatnya belum sempurna. Belum disebut jumlah mufidah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mencoba mengi'rab jumlah yang terdapat di situ kalimat dengan status fa'il. Waladat Zainabu tifla. Zainab telah melahirkan seorang bayi. Waladat fi'lun madhi. Dia adalah fi'il madhi. Mabniyun ala al-fathi. Mabni di atas tanda fathah. Yang dilihat huruf dalnya, bukan tanda ta'nits, ta, ya. Maka dikatakan di situ watta'u lit-ta'nits, dan ta'nya adalah merupakan tanda muannats. Karena di sini fi'ilnya adalah fi'il untuk fa'il yang muannats, yaitu Zainab. Ya, maka harus ada tanda ta'nits. Maka Zainabu fa'ilun. Nah, pertama kita sebut statusnya. Statusnya apa? Fa'ilun. Marfu'un. I'rabnya marfu'. Rafa'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa alamatu tanda raf'ihi. Rafa'nya dengan dhammah. Li'annahu ismun mufradun. Karena kalimat Zainab adalah berupa isim mufrad. Ya, jelas ya? Insyaallah. Contoh, isim mutsanna. Tadma'ul ainani. Berlinang air kedua mata itu. Al-ainani fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya alifun. Nah, di sini tanda rafa'nya al-ainaan itu dengan alif. Kenapa dengan alif? Li'annahu ismul mutanna. Karena bentuknya adalah isim mutanna. Sehingga al-ainani marfu' sebagai fa'il, tetapi tandanya bukan dengan dhammah, melainkan dengan alif lantaran berupa isim mutanna. Contoh lain. Yusallil muslimun. Kaum muslimin sedang melaksanakan salat. Maka al-muslimun di situ fa'ilun marfu'un, fa'il yang i'rabnya marfu', wa alamatu raf'ihi waw.
tanda rafa'nya dengan wawu, tidak dengan dhammah. Kenapa dengan wawu? Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena bentuknya adalah jama' mudzakkar salim. Dan silahkan para pendengar sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, dapat menyimak, membaca contoh-contoh jumlah yang lain berikut i'rabnya, terutama untuk kalimat dengan status fa'il. Dilihat, diperhatikan di situ tanda rafa'nya itu dengan apa, karena kita melihat bentuk isimnya seperti apa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.